Eh, Baik, kita ini aja ya, mulai saja. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. saya lebih saya lebih cepat setengah jam ya untuk ini, eh, mengisi materinya ya. Nah, ini saya akan mencoba untuk mengisi materi terkait dengan strategi penulisan. Sebenarnya strategi penulisan di sini bukan hanya artikel, tapi untuk eh, laporan studi pendalaman konteks sampai tesis pun sama gitu ya. Kadang-kadang saya selalu mengingatkan kembali gitu. Apa bedanya menulis di abstrak? Kemarin sampai sidang tahap 2 pun masih ada yang keliru ya, penulisan abstrak itu, isi dari abstrak itu. Isi dari abstrak berbeda dengan isi dari proposal ya. Jadi isi dari abstrak itu hanya 4 komponen. Nah, nanti kita ini eh, kadang-kadang kita ini kan isi dari abstrak itu seolah-olah isi dari proposal. Nah, itu yang keliru kan gitu. Atau bahkan eh, memindahkan dari kesimpulan. Nah, itu juga apalagi itu keliru juga kan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita harus apa pahami ya. Nah, karena hmm, di magister itu lebih cenderung ke penguatan saintifiknya, sehingga kita tulisan-tulisan kita itu harus mengacu pada standarisasi untuk penulisan karya ilmiah. Nah, makanya ini sebenarnya eh, saya sampaikan untuk materi itu sudah saya sampaikan di minggu kedua atau ketiga ya, di share di grup kan ya. Saya izin share ya. Ya, Pak. Coba. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Ya. Sip. Baik, kita mulai saja ya. Saya share slideshow. Oke. Aduh, ini kayaknya kalau gini. Nah, mungkin di eh, pra perkuliahan kita sudah eh, insya Allah sudah disampaikan sama Prof. Ade Japar maupun Prof. Asep Bayu dulu ya di eh, pra perkuliahan, di mana semua itu mengacu pada scientific article ya. Scientific article itu ada beberapa model. Ada eh, jurnal, ini yang sering kita eh, kerjakan mungkin di eh, perkuliahan di magister ini gitu ya, sama proceeding. Nah, ini jurnal itu memang disubmitkan ke jurnal kan. Untuk proceeding itu biasanya eh, ketika kita mengikuti seminar-seminarnya, baik seminar nasional maupun seminar internasional. Ada juga book series. Nah, ini book series, apa bedanya book series dengan book chapter? Book series itu biasanya eh, hanya eh, 2, 3 atau sampai 5 orang penulisnya. Tapi kalau book chapter itu banyak kan. Jadi per chapternya bisa jadi ada 4, 5 orang itu dalam satu chapter gitu. Nanti di- dijadikan satu buku, misalkan ada dibagi menjadi 8 chapter gitu. Nah, dari chapter-chapter itu eh, tergantung dari tematiknya.
Itu yang biasa diinikan. Selain itu ada juga short communication ya, serta literatur review. Nah ini literatur review biasanya sekarang lagi ramai ya, sistematik literatur review atau SLR ya. Itu yang sering di. Nah, ini yang semuanya mengacu pada standarisasi bagaimana cara-cara teknik penulisan karya ilmiah. Nah, kalau eh, kita ya dalam penyelesaian di program studi magister arsitektur itu eh, hasil akhir dari eh, penulisan di setiap mata kuliah itu diarahkan ke dalam penulisan karya ilmiah, baik proceeding maupun eh, jurnal. Kalau di dalam desain, ini yang kadang-kadang kalau di teman-teman di riset rasanya sudah tidak aneh lagi ya bahwa hasil akhirnya publikasi kan gitu. Nah kadang-kadang di kita desain gitu ada beberapa teman-teman kami itu eh, mempersepsikannya kalau desain itu ya hasil akhir desain gitu. Nah ini yang sedikit keliru sebenarnya. Jadi desain pun hasil akhirnya bisa dipublikasikan. Saya alhamdulillah eh, syarat khusus untuk mencapai guru besar itu ya eh, hasil dari diawali dari desain. Nanti mungkin saya perlihatkan artikel yang hasil dari desain, bahkan ini hasil dari proyek gitu ya. Kalau proyek itu kan kadang-kadang kita kan konsepnya tidak terlalu ini lah ya, tidak terlalu diperkuat kan gitu, didalami. Hasil akhirnya ya gambar aja kan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kan ke gambar aja, gambar perancangan konsepnya paling berapa biasanya Pak Wildan kalau membuat konsep untuk presentasi ke owner? Berapa apanya, Prof? Berapa berapa lembar atau berapa slide atau berapa apa biasa untuk presentasi? Konsep. Di luar denah tampak potongan konsep ya untuk Iya, konsep kalau berapa lembar. slide mungkin 5 ya. Ya, selain kan lima paling sedikit kan gitu ya. Iya, Karena yang penting hasil akhirnya kan desainnya, iya. enak tampaknya kan, enak tampak potongan sama perspektifnya kan gitu ya. Itu sama. Saya juga kan proyek ya. Kadang-kadang konsep itu hanya bumbu ya, bumbu untuk ya sebagai awal kita untuk menerangkan saja kan gitu ya. Ujung-ujungnya hanya dari kita bisa menerangkan denah, tampak, potongan, dan perspektif kan gitu ya. Nah ini kita mencoba untuk bagaimana sih sebenarnya kita bisa dari hasil desain kita itu menghasilkan satu publikasi kan gitu. Nah ini yang kita akhirnya mencoba untuk membuat karya ilmiahnya atau saintifiknya, disaintifikan. Kan gitu ya. Nah, itu biasanya kita harus menyesuaikan dengan template ya atau mempersiapkan manuskripnya gitu ya, mempersiapkan manuskripnya sehingga kita bisa bagaimana menyesuaikan dengan template yang ada di jurnal itu. Nah itu biasanya kalau kita masih menggunakan eh, penulisan di webnya standar, ketika ternyata artikel kita itu ditolak, kita harus berpindah ke jurnal yang lain. Begitu ke jurnal yang lain, ternyata template-nya berbeda. Nah, itu akan repot. Makanya dalam penulisan karya ilmiah, ya, ini saya ingin
Bapak Ibu sekalian itu dari mulai sekarang itu sudah mulai di manage ininya apa cara menulisnya gitu ya sehingga ketika kita berubah gampang sebentar gitu ya untuk merombaknya. Tapi kalau masih manual itu biasanya ya kita harus ganti lama kan gitu. Kalau ngerombak template lain tinggal ganti aja. Fontnya kalau misalkan gini di Jare fontnya itu pakai Times New Roman. Tapi di Rustic pakai Arial gitu. Nah, kalau manual kan tidak diolah gitu ya, template-nya ya kita ngerombaknya lama gitu. Tapi kalau kita sudah olah dengan di Word-nya itu sudah diolah dengan menggunakan style, kita biasanya cepat gitu ya. Setengah jam bisa sudah bisa menyesuaikan dengan template yang baru. Nah, dari itu makanya kita harus mempelajari template dan biasanya instruksi dari jurnal serta scope dan formatnya ini formattingnya ya gitu formattingnya. Nah setelah itu kita baru submit ke sana ya submit ke jurnal. Nah, ini juga sama mungkin nanti submit ke jurnal secara online kan gitu ya itu dan kita kalau sudah disubmitkan ke jurnal, salah satu jurnal, kita tunggu dulu. Tidak boleh kita submit ke jurnal A, ke B, C gitu, gitu ya. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu nanti akan ini apa? Ketika misalkan di jurnal A diterima, B juga diterima, C juga diterima gitu. Nah itu terjadi eh, eh, 3 kali eh, penulisan dan itu tidak boleh gitu ya itu nggak boleh jadi tunggu aja dulu makanya nulis lagi aja biasanya gitu nah kalau sudah disubmit gitu, itu mulai diproses nanti nah ini mulai prosesnya itu biasanya di mulai dari proses secara administrasi dulu proses secara administrasi itu gimana sudah sesuai dengan scope belum, sudah sesuai dengan format belum, gitu. Ikuti format belum, gitu. Eh, hurufnya sudah sesuai belum dengan template yang ada, gitu. Nah kalau sudah, biasanya dia akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu nanti eh, ke proses review, ya, di review itu biasanya dilakukan secara eh, tertutup ya. Jadi nanti nama kita itu sama reviewer itu ditutup gitu. Tidak kita tidak dituliskan nama kitanya. Jadi blank gitu ya. Nah, kalau sudah direview nanti hasil reviewnya itu eh, apa akan dimasukkan sesuai dengan keputusan editornya itu tanpa revisi dengan revisi minor atau dengan revisi mayor atau ditolak. Nah, ini, ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau misalkan ada revisi, kita revisi cepat gitu ya. Nah, itu nanti ada keluar accepted. Accepted ada dua macam nantinya. Ada yang memang tulisan kita itu berbayar, itu kalau misalkan memilih open access. Gitu. Ada yang gratis. Gitu. Nah, yang untuk jurnal nasional Indonesia rata-rata gratis, ya, rata-rata gratis. Tapi kalau yang internasional itu ada dua, ada yang berbayar, ada yang gratis. Gitu. Nah, berbayar cukup lumayan kalau Scopus itu cukup lumayan sekarang itu di dua aja di tiga lah ya di tiga aja itu antara 8 sampai 12 jutaan tapi ada yang gratis ini yang
Makanya mungkin nanti kita pilih-pilih bagaimana mendapatkan eh, jurnal yang gratis. Nah, kemarin kan saya share ya yang punyanya Mbak Rahma. Nah, itu yang dengan suaminya ya, dengan saya, terus ada dosen parahyangan juga. Nah, itu gratis. Itu Bapak Ibu jurnalnya. Cuma memang kalau yang gratis itu cukup lumayan lama ininya apa nunggu publishnya. Jadi makanya biasanya kalau jurnal itu anggap barang hilang aja. Ya. Jadi kalau misalkan sudah disubmit ke sini, gitu ya, ya udah barang hilang kita bikin lagi, buat lagi, gitu. Buat lagi untuk artikel yang lain. Makanya dicoba itu kalau tesis nanti atau tugas SPK ini bisa bisa minimal satu dua artikel. Pertama terkait dengan misalkan kajian literaturnya saja gitu. Yang kedua itu terkait dengan tematiknya saja gitu. Yang ketiga baru terkait dengan hubungan tematik dan literatur untuk desainnya. Nanti mungkin saya berikan contoh yang punya saya. Oke, nah biasanya dalam penulisan karya ilmiah itu ada judul. Nah, judul itu harus eh, lugas, singkat, menarik. Gitu ya. Terus ada penulis dan afiliasi. Nah ini mungkin untuk yang sekarang kita coba sudah mulai emailnya Bapak Ibu sudah mendapatkan email studentnya Sudah, yang Prof. UPI sudah ya, sudah semua ya. Jadi mohon mungkin nanti ininya pakai email yang student UPI-nya gitu ya. Nah, ini penulisnya itu biasanya sendiri atau bersama. Nah, diharapkan untuk selama perkuliahan di magister arsitektur itu menulis secara bersama-sama dengan dosen. Jadi eh, untuk semester satu ini ada berapa? Ada 7 ya, 7 mata kuliah, 7 6. 8 sama yang RPL, Prof. Oh, 8 ya. Oke, 7 ya. Anggap 7. Karena 8, satu yang RPL nggak ini kan ya. Nah, 7 mata kuliah itu boleh Bapak Ibu pilih misalkan ada tugas salah satu tugas yang Bapak Ibu lebih ini lebih siap gitu di mata kuliah itu untuk dibuatkan artikel bersama dengan dosen. Itu sebagai pemenuhan syarat nanti sidang. Jadi ada beberapa, jadi bukan lagi menunggu syarat sidang itu pas nanti di penyelesaian tesisnya, tapi dari semester sekarang juga bisa. Misalkan saya ngambil nanti untuk syarat tesis itu saya akan mengambil dari mata kuliah saya misalnya SPK boleh nanti kita bareng-bareng. Oh ternyata ada yang bagus tuh saya temanya bisa di mata kuliah misalkan filsafat ilmu mangga atau pedagogik mangga silakan ya. Nah nanti penulisnya itu akan penulis pertamanya Bapak Ibu sekalian, terus penulis keduanya dosen atau tim dosennya. Nah ini terkait dengan ini ya. Eh, eh, Selain itu kita harus membuat abstrak dan kata kunci. Nah abstrak di sini yang banyak keliru di abstrak. Eh, Abstrak itu terdiri dari kalimat pengantar. Kalimat pengantar itu cukup dua tiga kalimat. Terus tujuan.
terus metode, terus hasil, nah, ini dan implikasi dari temuan. Nah, ini kadang-kadang kita sebentar. Mohon maaf, ada telepon. Maaf ya. Nah, ini kadang-kadang di abstrak itu ya, maaf. Di abstrak itu agak sedikit ini ya. Di, di abstrak itu agak sedikit keliru ya ininya. Biasanya eh, ada tujuan dan manfaat gitu ya. Nggak usah ada manfaat. Jadi, minimal kalimat pengantar jadi ada satu, dua, tiga, empat, minimal empat dan bagusnya memang ada implikasi temuan. Tapi biasanya kalau untuk studi literatur review ya itu cukup mungkin sampai empat kalimat pengantar, tujuan, metode dan hasilnya. Saya izin stop share dulu ini, ini ya. Kita share ini lagi. Udah ya, kelihatan Pak? Di proses. Sudah kelihatan? Sudah, tapi sudah. Sudah ya. Oke, ya ini biasanya kita eh, ada kalimat pengantar, tujuan, metode, dan eh, hasil atau ditambah bisa implikasi dari temuan. Nah, yang berikutnya terkait dengan eh, pendahuluan. Nah, ini isi dari pendahuluan itu adalah fenomena dan riset gap-nya, gitu, gap antara teori dengan apa yang di lapangan, terjadi di lapangan. Terus baru literatur review. Nah, ini biasanya kita mengambil teori-teori yang terkait dengan judul dan tema kita. Terus ditambah mungkin metode dan prosedur. Nah, artikel kalau artikel ilmiah itu rata-rata maksimum 15 halaman udah termasuk daftar literatur referensi. Itu biasanya sudah termasuk referensi. Bahkan itu sekarang di jurnal-jurnal internasional itu tidak lebih dari 8 sampai 10 halaman untuk eh, jurnal itu gitu ya. Jadi biasanya maksimum 10 halaman. Nah, ketika lebih halamannya misalkan 11, nah satu halamannya itu kena cas. Kena cas harus bayar biasanya. Gitu. Nanti ya disesuaikan. Jadi kalau makanya kita harus betul-betul lihat dulu template-nya serta scope dan aturan mainnya seperti apa. Kalau misalkan di situ maksimum 10 halaman, ya kita buatkan 10 halaman dan biasanya terutama yang banyak keliru itu di ini. Sorry.
banyak keliru itu di literatur review. Literatur review itu kita apa, menyampaikan definisi-definisi. Bukan itu, tapi mendukung terhadap riset ya, terhadap pendahuluan ya. Itu nanti mungkin kita bisa lihat. Ya. Nah, setelah prosedur itu setelah metode baru kita menyampaikan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu sama nanti hasil dan pembahasan itu kita harus merefer ke literatur review. Ya. Itu. Eh, Selanjutnya kita buat eh, simpulan. Simpulan itu merupakan ringkasan dari temuan penelitian. Ya berbeda, makanya nanti abstrak itu akan berbeda. Biasanya kan kalau dulu kita ya, saya waktu S1 ya dulu tahun 80-an gitu ya, ya abstrak itu ya pindahan dari kesimpulan aja kan gitu ya. Nah ini eh, kurang tepat gitu. Kalau kesimpulan itu ya ringkasan dari temuan aja, ringkasan dari temuan dari hasil ini setelah hasil pembahasan itu. Nah kalau di artikel ilmiah boleh masukkan ucapan terima kasih. Ini pun mungkin hanya eh, dua tiga kalimat saja, yang penting-pentingnya saja. Nah referensi itu kita harus buatkan secara sistematis ya, dengan menggunakan Mendeley tadi ya, Mendeley atau Zotero atau EndNote ya. Atau ada juga di Word itu sebenarnya sudah eh, di apa sistem citasinya sudah bisa digunakan juga, tapi biasanya kita bisa masukkan ke ya salah satunya itu menggunakan Mendeley ya. Nah, bagaimana kita menulis literatur artikel ilmiah. Nah, ini kan sebenarnya judul untuk artikel ilmiah itu secara sistematikanya kan berada pada bagian sebelah kiri ya. Itu terdiri dari judul, penulis dan afiliasi, abstrak dan kata kunci gitu ya. Maaf nih, kunci. Eh, Pendahuluan, literatur review, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan referensi. Nah, biasanya kita, eh, kalau saya buatkan dulu urut-urutannya seperti sistematika di sini, gitu ya. Tapi ngisinya saya mulai dari ngisi dari metodenya. Terus saya mengisi dari setelah metode ke hasil, terus kesimpulan, baru ngisi literatur review. Jadi metodenya yang paling kita kuatkan. Terus hasilnya yang kita ini kan karena sekali lagi kalau artikel ilmiah itu tidak harus semua hasil itu dipublish dalam satu judul artikel. Gitu. Jadi tesis Bapak Ibu nanti atau studio pendalaman konteks Bapak Ibu itu tadi bisa sampai 2, 3, 4 artikel. Bisa jadi 2, 3, 4 artikel. Bukan hanya satu artikel saja. Kalau saya istilahnya eh, karya kita itu jangan dihabiskan dalam satu artikel. Mungkin Kang Irfan sudah hadir belum? Irfan Rehan, siapa Irfan Rehanaldi ya? Belum, Sudah Prof. hadir belum? Belum. Juga kuliah, Prof. Masih di kuliah. Masih di kuliah, nggak apa-apa. Ya. Nah, Kang Irfan itu kebetulan S1-nya itu pembimbing skripsinya dengan saya.
Di skripsinya itu terkait dengan kebakaran pada gedung sekolah. Ya. Akhirnya apa? Ya, ketika saya punya eh, artikel yang terkait dengan kebakaran, itu akhirnya bisa jadi dua artikel dari tema kebakaran itu. Yang pertama dikaitkan dengan eh, lokusnya itu pada sekolah, yang kedua lokusnya pada kawasannya. Nah, ini kan menarik ya gitu. Jadi sebenarnya kajian-kajian kita terkait dengan eh, kebakaran itu bisa di ini kan ke judul yang eh, lebih fokus hanya bangunan, lebih fokus lagi atau kita bisa dikembangkan ke kawasan, ke kota, ke ini. Nah itu yang harus jeli Bapak Ibu itu dalam bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah kita kaji dalam studi literatur review, ya itu kita bisa bahkan judul disertasi saya itu bisa sampai 10-12 judul ininya apa artikelnya. Saya sudah dari satu judul disertasi itu sudah terpublish ya sekitar 10 judul gitu. Ya berdasarkan tematiknya gitu. Ruang kotak itu ruangan. Jadi ada ruang kotanya, ada ruangannya kan gitu Bapak Ibu. Oke, bagaimana kita membuat eh, judul eh, artikel karya ilmiah. Jadi judul itu harus lugas, ya. Harus menarik, harus singkat, ya. Harus sesuai dengan tema-tema terkini. Dan jangan sekali-kali judulnya itu sesuai judul penelitian kita. Tapi judul itu bagian terkecil dari eh, pengolahan data, ya, eh, komponen-komponen atau indikator-indikator dari eh, penelitian kita. Karena kalau judulnya sesuai dengan persis dengan judul penelitian kita, ya nantinya artikelnya hanya satu. Ya, itu. Jadi harus pandai-pandai kita ini dan sebenarnya kita harus mencoba untuk melihat eh, jurnal yang kita akan tuju biasanya. Ini banyaknya ke arah mana sih itu judul-judulnya. Gitu. Nah itu yang kita bisa 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 punya ini. Kadang-kadang kita ketika submit eh, pada satu jurnal ternyata kurang pas itu judulnya. Ketika akhirnya di reject, tapi kita rombak judulnya eh, padahal isinya hampir mirip gitu ya. Kita rombak, kita submitkan lagi, ternyata diterima. Nah ini yang makanya kita harus minimal baca dulu dari eh, jurnal itu mungkin dua, tiga atau sampai lima artikel yang ini ya karakteristiknya kita harus tahu. Ya. Nah ini biasanya. Jadi kalau misalkan judul penelitian atau desainnya itu pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap morfologi ruang permukiman di kota-kota besar Indonesia. Nah ini
Kalau ini kan judul penelitiannya. Yes, sorry. Judul penelitiannya. Gitu ya. Bagaimana kita buatkan judul artikelnya? Pertumbuhan penduduk, pola pertumbuhan. Sekarang kan banyak gitu ya. Ini ada mahasiswa yang lagi tesis juga itu terkait dengan urban sprawl, pola pertumbuhan. Kan ini bisa menarik, bisa dibuatkan istilah-istilah asing kalau untuk di jurnal nasional gitu. Atau kita bisa buatkan itu eh, lihat judul-judul yang sudah terbit di jurnal tersebut. Urban sprawl, pola pertumbuhan gradual sebuah kota. Singkat saja. Atau model konsep tata ruang di kawasan permukiman periurban. Nah ini kan eh, judul ini kan mungkin dua dua judul ini itu bagian terkecil dari penelitian kita, bagian terkecil dari penelitian kita, atau bagian terkecil dari eh, riset desain kita. Oke, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Saya stop share sambil menghapus coretan-coretan saya. Ada yang ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut. Nah, ini judul-judul dari yang sudah terbit di Jonasi ya, di jurnal kita. Nanti Bapak Ibu bisa buka bersama di link jurnal kita. Jurnal kita itu sudah terakreditasi Sinta ya. Jadi untuk Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan bagaimana publikasi. Aduh, saya belum publikasi. Gitu. Insya Allah kita bantu memasukkan di zonasi, di Jare maupun di Jodi maupun ada satu lagi saya khusus yang ketua untuk Dewan editornya ya, editor in chiefnya saya itu saya ada 5 jurnal yang memang itu tanggung jawab saya ya. Ada sebagai editor in chief, sebagai ketua dewan editor. Jadi kalau boleh saya eh, sampaikan, gambarkan gitu. Jadi sebelum membuka program magister arsitektur ini, saya buatkan rumahnya dulu. Rumahnya apa itu? Ya jurnal. Gitu. Karena syarat untuk sidang tesis itu ya harus publikasi. Kadang-kadang kita itu menunggu itu susah. Makanya saya mencoba untuk dengan tim untuk buat jurnal dulu. Jadi rumahnya sudah ada, sudah terakreditasi bahkan ya. Nah baru kita mengajukan program pembukaan program magisterasi. Jadi jangan khawatir terkait dengan syarat pemenuhan jurnal artikel, ya. Termasuk kita juga bekerja sama dengan eh, jurnal yang lain, gitu ya. Baik di eh, Bandung ya ada di Tenas. ITENAS juga itu yang membidani untuk terakota itu saya bagian dari bidan itu gitu ya. Itu termasuk di UKRI juga sama itu Arkan itu yang membidani itu saya juga ikut terlibat di situ. Gitu. Jadi kita bisa masukkan ke jurnal-jurnal itu atau bahkan Rastik juga ada Universitas Ahmad Dahlan. Terus kalau di Warmadewa Bali juga saya jadi reviewer juga atau bahkan yang
Sinta 2 itu Artek itu juga ini, jadi jangan khawatir. Makanya mungkin nanti kita lihat, ayo menulis yang bagus gitu ya. Kalau yang bagus kita bisa masukkan ke Sinta 2 atau bahkan Scopus gitu. Seperti kemarin yang syarat sidang Rahma itu alhamdulillah tembus Scopus kayak gitu ya. Ini untuk nama, nah ini nama yang mungkin nanti inilah ya, kalau ini lewat nanti kita bagaimana cara mensubmitkan jurnal, eh, artikel ke jurnal gitu. Dicoba mungkin 1 minggu ke depan dibuatkan hasil dari literatur review itu, selain dibuatkan untuk bahan presentasi juga dicoba dibuat ini. Tapi kita akan coba minggu depan bagaimana cara mensubmit uji coba ke jurnal yang mungkin PKM nanti kita ini ya, uji coba aja gitu ya. Semua bareng-bareng kita uji coba. Nah, ini bagaimana menulis abstrak. Nah, ini ya, abstrak itu cukup minimal 4 eh, kelompok gitu ya. Ada kalimat pembuka, gitu. Ini yang merah ya, kalimat pembuka. Gitu. Terus ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada implikasi. Jadi tidak ada tuh maksud gitu atau yang lain di ini. Minimal itu ada 4 atau bagusnya ada 5 ya. Ada kalimat pembuka, ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada implikasi atau temuan. Itu kadang-kadang suka dilupakan. Kemarin saya agak aduh, ini ternyata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Kemarin waktu sidang, ada yang sidang tahap 1 masih abstraknya diacak-acak gitu. Karena ya itu penulisannya tidak sesuai sama kata kunci. Nah, ini juga menarik. Kata kunci itu usahakan bukan dari judul, dari kata-kata dari judul. Tapi kata kunci ini masuk, sorry, kata kunci ini, kata kunci itu kita ngambil dari yang ada di dalam abstrak. Kenapa kita ini kan kata kunci itu yang ada di abstrak? Karena ketika kan pakai kalau orang pakai engine untuk men-search satu eh, judul karya ilmiah, ya ketika kita hanya mengambil dari kata-kata yang ada di judul, itu ya judul kita yang ketarik otomatis gitu. Tapi ketika misalkan ada eh, identitas tempat gitu, ada adaptasi, padahal di judul itu tidak ada. Gitu. Nah, orang ketika search terkait dengan identitas, terkait dengan adaptasi, judul kita akan ke tarik. Gitu. Itu salah satu kenapa eh, kata kunci itu jangan mengambil dari judul, tapi mengambil dari isi dari abstrak. Oh, ini kan Irfan sudah hadir. Sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ya. Oke, itu nanti mungkin
Eh, tapi tidak hari ini deh. Saya ini kan contoh yang dengan Kang Irfan gitu. Kang Irfan itu tidak tahu skripsinya itu saya submit dan nomor satunya kan tetap Kang Irfan ya, Irfan. Ya, Prof, betul. Mohon maaf, sedang di lapangan. Ya, Nggak apa-apa. Ya, Irfan itu dulu kan begitu lulus udah aja kan gitu. Tiba-tiba ada artikel yang publish kan gitu ya. Nomor satunya tetap Irfan kan itu. Saya hanya nomor duanya kan gitu. Gitu. Nah ini saya mencoba untuk bagaimana kalau ada hasil penelitian itu yang bagus kita publikasi. Itu terkait dengan abstrak. Nah ini juga sama kita bisa lihat kalimat pengantar itu yaitu kalau saya eh, ada yang bahkan sedikit gitu ya. Mana yang kita ini sedikit aja hanya tiap teorinya saja. Kalimat pengantar ini di ini hanya satu kalimat gitu ya. Terus tujuan dan metode disatukan gitu. Ini bahkan hanya hanya sampai hasil gitu. Jadi abstrak abstrak tidak lebih dari 250 kata biasanya. Tapi ada batas biasanya. Tapi kalau jurnal-jurnal internasional yang eh, jumlah halamannya dibatasi, itu biasanya maksimum 150 kata. Tapi kalau jurnal internasional yang di, eh, dibolehkan 10 sampai 15 halaman, biasanya abstraknya itu kurang lebih antara 150 sampai 250 kata. Jadi kita harus tahu template dari jurnal itu. Nah, bagaimana kita membuat langkah pendahuluan? Nah, ini kan ada tiga hal yang perlu kita eh, pahami itu terkait dengan bagaimana fenomena yang terjadi sebagai dasar dari penelitian atau desain kita. Terus kita untuk mencari pendahuluan itu kan untuk mencari riset gap. Jadi uraikan apa yang sudah dikaji oleh peneliti lain. Nah dari situ kita lihat ruang kosongnya. Gitu. Untuk mencari apa? Untuk mencari originalitas dan novelty-nya. Itu untuk pendahuluan. Nah, ini contoh mungkin em, kita uraikan kajian-kajian literaturnya, terus diakhiri dengan gap dari hasil eh, perbandingan antara teori-teori yang udah ada, di mana gapnya. Nah, ini bagian gapnya itu bagian sini, bagian akhir. Eh, Mungkin nanti saya coba hasil dari eh, penelitian saya. Ya. Iya. Langkah literatur review mungkin saya ini secara umum ya bagaimana ini, tapi saya akan mencoba untuk ininya bisa baca sendiri ya. Tapi saya ingin mengajak bagaimana mencari dengan menggunakan perangkat eh, untuk mencari perangkat dengan menggunakan beberapa eh, web gitu ya. Nah ini bisa menggunakan sorry, dengan web ini ya. Ada ini
Ini yang sering kita bisa gunakan gitu. Atau sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa ini yang pusat sumber. Eh, Pusat sumber mungkin ini banyak nih, Bapak Ibu bisa eh, lihat. Nah, LibGen cuma kadang-kadang atau Skyhub. Skyhub itu beberapa banyak nih terkait dengan Skyhub karena biasanya eh, di momen-momen tertentu kita di blok Skyhub ini. Tapi ada yaitu ada LA, HK, HUB, ini biasanya ya ini. Tapi kalau model gini ya ini eh, untuk buku, untuk konten, untuk ini biasanya kita hanya ngambil satu-satu judulnya. Nanti kalau dengan publish or series itu ngambilnya dipanennya itu satu kali panen tergantung dari kita mau berapa artikel. Bisa jadi satu kali panen kita bisa 100 artikel langsung, judul artikel. Nah, dari situ nanti kita bisa pilih. Kita bisa pilih judul-judul artikel yang betul-betul sesuai dengan kajian kita biasanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ambil kemarin saya sudah share untuk eh, materi untuk penulisan karya ilmiah itu secara detail itu di link kemarin atau mungkin nanti saya kirim ulang gitu ya. Itu. Sementara mungkin itu dulu barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, didiskusikan dulu. Silakan. Sambil saya mau ngecas dulu. Ternyata sudah habis ininya. Maaf, karena saya harus dua device. Jadi kalau Bapak Ibu punya karya bagus gitu ya, itu bisa dibuatkan artikel karya ilmiah yang eh, tapi ini hanya internal eh, kami ya, saya dengan Bapak Ibu gitu ya. Eh, Istilahnya kita bisa cocokologi. Nanti saya coba share artikel saya ya, yang tembus di Scopus dan itu menjadi syarat untuk untuk eh, pemenuhan guru besar. Saya tanya, Prof. Siap, siap, Pak. Eh, ini mudah-mudahan bertahan lama baterainya. Ini tahu mati lampu. Eh, ini kan kemarin saya ada konsul ke Prof. Asep ya untuk saya coba penelitian begitu yang tentang perbandingan material atap di saung sekolah begitu ya. Yang saya tanyakan nih pertama idealnya pengumpulan data berapa panjang ya atau berapa lama gitu untuk bisa mendapatkan data yang reliable ataupun juga bisa diterima gitu ketika dituangkan ke dalam jurnal gitu. Terus kemudian yang kedua berarti kalau dengan angka seperti ini pengolahannya kuantitatif ya, Prof ya? Ya, ya kuantitatif tadi kan.
itu lebih mudah. Kita tinggal ngambil sampelnya yang dari beberapa sampel kan gitu ya. Ada beberapa atap, mungkin ya tipe atap kan gitu. Nah, nanti sampelnya yang mewakili. Gitu. Ini sebenarnya kalau data kuantitatif itu tidak lama Pak Adita, ininya bisa 1 kali jalan dalam ininya, dalam analisisnya, dalam mengambil datanya. Jadi tinggal dikelompokkan aja dulu mau berapa karakteristik atap, bahan atap. Gitu. Nanti tinggal dibandingkan. Dibandingkan itu akan lebih cepat. Ya, beda dengan yang eksperimen. Kalau eksperimen kan kita harus selain nanti atapnya dibuatkan beberapa alternatif karakteristik atap, tapi juga dilihat dari timeline waktu. Dari waktu kita kan bisa lihat ke standarisasi ini apa sebenarnya bisa Bapak bisa mengambil data hasil di laboratorium bisa itu. Jadi tergantung dari tujuan penelitian kita mau seperti apa. Data kuantitatif pun sama bisa di ini. Kalau saya biasanya kalau untuk kuantitatif mungkin kita bisa membedakan waktu pagi, siang, sore, gitu ya. Terus musimnya kan gitu. Saya nggak lihat musim boleh. Pagi, siang, sore misalkan di antar bulan kan beda kan. Gitu. Nanti kita bisa kalau untuk di artikel ya kita bisa kasih eh, gambaran bahwa penelitian ini dilakukan kan gitu ya pada bulan apa kan gitu dengan kondisi suhu udara kan seperti apa kan gitu. Ini yang dikasih declare aja. ya. Ini yang saya lakukan komparasi 2 jenis atap, Prof. Yang pertama atap nipah, atap dari bahan alami ya. Nipah atau rumbia ya, lebih dikenal rumbia mungkin ya. Okay. Nah, yang kedua atap bitumen, karena 2 atap itu yang ada di lingkungan kami. Jadi perbandingan atap yang dari bahan alami sama fabrikasi, terus kemudian saya memperbandingkan sebenarnya sih berawal dari keluhan teman-teman yang berada di 2 kelas itu, yang di atap bitumen itu merasa lebih panas gitu. Jadi saya membandingkan suhu pengukuran temperaturnya itu antara permukaan luar dan permukaan dalam gitu. Pada nah itu sebentar Pak. Ya sebentar lah. Kasih data 1 minggu aja. Boleh. Kalau saya. Ini udah 14 hari sih, Prof. Apalagi udah itu cukup. Udah cukup kan kita bisa lihat rata-rata. Cukup ya. 1 bulan boleh. Lebih bagus kan gitu. Karena gini Pak Aditya. Pengalaman saya juga. Kalau memang datanya terbatas, sebenarnya kita bisa misalkan kan ada angka psikologis ya. Angka psikologis itu apa? 7, 14, 21, 30. 7, 14, 21, 30. Nah, itu angka psikologis, Pak. Nah, dari situ Bapak bisa sebenarnya bisa dibuat nanti koefisien. Prediksi. Angka prediksi nanti. Tapi kalau Bapak sudah dapat angka 7, 14, 21, 30, itu Bapak bisa banyak prediksi nambahnya. Saya melakukan 3 bulan. Itu kan tinggal diinikan ke angka psikologi itu, Pak. Nanti kita
ininya secara detailnya kita bisa inikan ya. Yang penting Bapak sudah 14 sudah dapat gitu. Atau sekalian sekarang biar tidak penasaran sampai 30 boleh. Dan nanti bagaimana kita membuat prediksinya. Gitu, ya. Baik. Ya, terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Ini saya lanjut terus sebentar ya. Saya memberikan contoh nih. Kebetulan di sini para praktisi dan mungkin desainnya itu hebat-hebat kan gitu ya. Saya hanya ngambil dari sebenarnya denah. Kebetulan saya kemarin banyak kerjaan di interior ya. Hanya denah dan perspektif itu loh dari kantor ya. Dari kantor itu hanya dapat denah dan perspektif kan gitu ya, Kang Sidik biasanya ya, hasil akhirnya kan denah dan perspektif gitu ya. Denahnya denah kalau di interior ya denah peletakannya kan. Saya dari situ kita bisa menghasilkan satu karya ilmiah ya yang terpublik ya, yang terpublish secara internasional dan ini ya. Saya share screen. Yes, sorry. Saya stop share dulu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Nah ini judulnya Systematic Assessment with POE ya. Jadi penilaian secara sistematik dengan menggunakan post occupation evaluation ya. Jadi evaluasi purna pakai pada bangunan, sebenarnya bangunan kantor itu sebelum dan setelah beroperasi. Nah ini masuk ke di 2 ya. Ini penulisnya itu penulisnya saya dan tim. Tim ini yang emang tim desain ya. Jadi saya selalu ya menulis secara bersama-sama. Karena ini bukan karya saya sendiri gitu. Walaupun idenya dari kita gitu, tapi tim ini jadi tim karya ilmiahnya. Nah ini betul-betul Bapak Ibu tapi off the record ya. Betul-betul ini cocokologi. Karena gambarnya jadi sebenarnya saya tidak baca ininya ya, tapi saya sebenarnya dasarnya dari sini. Dasarnya ini hanya bumbu-bumbu saja. Kalau ininya apa tulisan pendahuluan, literatur review itu hanya bumbu saja, gitu ya. Metode itu hanya bumbu saja. Jadi sebenarnya hanya dari gambar ini. Jadi gambar redesign dari satu bangunan BUMN gitu ya. Itu ada 4 lantai, itu lantai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Hanya dari gambar ini, terus kita buatkan cocokologinya itu dengan dimasukkan ke dalam hasil dan pembahasan, itu kita masukkan gambar perspektif gitu ya, dan kita cerita ini benar-benar ceritanya ya kita bisa penyesuaian dengan luasan dan segala macam kan itu kita punya tahu data luasannya kan itu. Ini benar-benar lagi gitu bagaimana before and after-nya kan gitu. Kita cerita di situ ditambahkan dengan analisis ini juga sama sebenarnya, konfigurasi analisis itu juga sama sebenarnya, cocokologi gitu ya. Ini alhamdulillah bisa diterima dengan cocokologi ini gitu ya. Ditambah sedikit Bapak Ibu kan sekarang punya sistem yang untuk melihat
bagaimana kedalaman, bagaimana inilah ya, banyak ini juga sama ya. Ini bagaimana untuk pola aktivitas, berapa banyak, berapa intensitas activity kan gitu. Sorry, intensitas activity-nya kan gitu. Nah, ditambah data ukur nih Pak Adika. Bagaimana data ukurnya ini yang data ukur kita masuk ke sana, ke kantor yang sudah kita desain, kita ukur. Ini ukurnya eh, termasuk hanya satu kali gitu Pak. Termasuk nanti juga kita wawancara gitu dengan user pengguna kan gitu ya. Gitu. Jadi angka-angka ini ya angka-angka yang memang ada kebanyakan ya penyesuaian. Nah, ini kan sebenarnya tadi jadi diawali dari gambar ini. Jadi gambar Dena sama perspektif-perspektif. Yang lainnya itu ada yang memang kita datang untuk mengukur suku kelembaban kan gitu. Ada yang memang kita datang untuk wawancara. Selebihnya kita hanya cocokologi gitu. Gitu. Ya. Tuh, nanti saya mungkin saya share di grup lah ya. Contoh yang saya ini ya. Atau saya share yang di grup yang punya Mbak Rahma yang terakhir kemarin. Ya sehingga Bapak Ibu bisa ini bisa apa, mempelajari bagaimana eh, kita bisa menyesuaikan dengan tuntutan dari jurnal itu sendiri. Oke, itu dulu sampai di sini ada yang ditanyakan. Kita mungkin tidak harus sampai jam 12. Ya. Minggu depan mungkin saya ingin 2-3 mahasiswa untuk menyampaikan hasil karya itu kajiannya ya, kajian literatur review dari tugas yang selama berapa ya 2-3 minggu ya. Siapa yang mau challenge dengan saya? Kang Sidik mau? Minggu depan ya, Prof ya. Ya, boleh. Boleh, jangan takut, jangan takut salah. Siap, Prof. Kang Sidik Dicoba. ya. Insya Allah. Yang kedua Pak Dika ya. Siapa? Insya Allah. Nah, 3 siapa? Kang Wildan, Pak Sumarlin, Kang Boleh. Fajar. Ya, boleh, Kang Wildan. Oke, 3. Ada lagi, ada atau ada satu orang lagi boleh? Oke, Kang Sidik, Pak Dika, Kang Wildan. Ada satu orang lagi? Ini Budian, Boleh, Prof. Boleh. boleh ya, Budian. Oke, Budian ya. Budina, oke, jadi Kalau untuk formatnya ada ditentukan nggak, Prof ya? bebas. Bebas aja mungkin ya. Bagaimana menyajikan dari masing-masing ya? Masih di mute, Prof. Maaf. Karena kalau ditentukan nanti ini apa terlalu kaku nantinya ya. Ya. Menarik mungkin. Ya, Oke. saya Baik, Prof. kemarin kalau diajak challenge saya selalu saya ingin gitu. Kenapa? Karena ya pengen tahu kekuatan kita ada di mana. Jangan takut. Ya. Oke, jadi Kang Sidik, Pak Dika, Pak Wildan sama Budian ya.
Ya, sip, minggu depannya. Kami mungkin saya juga akan share kaitan dengan contoh pemenuhan untuk SPK ya, untuk studio pendalaman konteks ya. Itu karena untuk persiapan sidang kan ya, untuk persiapan ujian itu di tanggal berapa? 15 kan ya? 15. 15 Desember. 15 Desember kan ya? Karena kalau ini nggak bisa diundur. Ya, 15 Desember itu nggak bisa diundur. Ya, jadi ujiannya kita akan percepat. Karena kalau di akhir tahun kaitannya dengan honor Pak, ya, honor pengujinya. Karena pengujinya kan dari luar, pengujinya dari luar. Jadi ada dari dosen kamu sama dari praktisi. Kemungkinan dari ketua IAI pusat ya, Pak Bugar. Jadi Pak Bugar sama IAI Jabar itu Mas ini Adrik. Mas Adrianto ya ini rata-rata nggak ada yang anggota HDI. Oh ada yang ini ya Mas Dendi Bang Dendi, Revolusi ya. ya Dendi Revolusi ya. Nah, ini sebenarnya alumni kita yang baru lulus kemarin udah bisa menguji juga nih, membahas juga nih. Nah, nanti saya ini sebenarnya Pak Teki ada Pak Teki, ada Pawas ya. Nanti kita bimbingan dengan teman-teman ini ya, gitu. Oke. Atau dari teman-teman Kalimantan ada rekomendasi dari IAI Kaltimnya atau dari Sulawesi Bu Dian itu Sulawesi Barat itu, Prof. Sulawesi Sulbar ya, Selatan, Prof. Iya, tapi yainya Sumbar. Sulbar ya. Iya, Boleh tapi mengajukan tinggalnya syarat. Sulawesi. Jadi Oh, syaratnya itu penguji itu syaratnya itu pembahas itu SK utama, ahli utama dan sudah S2. Tapi S2 mempunyai SKA utama atau SKK utama. Tapi kalau sekarang kan SKA untuk SKK kan belum keluar ya untuk IAI kan. Ya, Belum, Bro. IAI belum. belum. Ya. Udah diganti Jadi boleh. sistemnya, Prof. Udah jadi STRA sekarang. Nah, kalau STRA itu kan baru internal dari IAI kan itu. Iya. Untuk kementerian untuk LPJK-nya kan tetap SKK, cuma belum ini. Ya. Oke. Tapi mungkin kalau Sulbar mendingan ini aja Pak Bugar sambil ini biasanya Pak Bugar senang dengan teman-teman dari luar Jawa untuk lebih mengenal lagi gitu. Ya. Tanggal 15 Desember itu online atau offline ya, Prof? Online. Oh, online, baik. Online saja. Nanti tanggal 1 Februarinya datang lagi ke Bandung. Ya. Nah, sambil ini apa silaturahim. Jadi kita hanya ada 4 ini ya, ada 4 tanggal keramat kan gitu ya. 1 September, 1 Februari. Itu tanggal 2 tanggal keramat. Pertama, 2 tanggal keramat keduanya itu 31 Januari sama 31 Agustus gitu, tanggal keramat kedua. Ya, itu aja. Itu ya Bapak Ibu, saya sharekan materinya. Kalau ada yang mau konsultasi ini untuk penyelesaian studio pendalaman konten ataupun
tadi untuk kajian literaturnya silakan boleh asistensi secara khusus baik daring maupun luring. Kalau daring seperti biasa mungkin di ruang 22 kalau untuk dengan saya. Room 22 kapanpun silakan. Seperti tadi malam itu ada yang ini ya kita janjian di room 22. Ya. Oke. Itu saja barangkali ya. Saya share kembali mungkin datanya ya. Saya sebelum akhiri saya ini cek daftar hadir dulu ya. Atau saya screenshot aja nanti daftar hadirnya Pak Wildan setelah saya isikan saya kasih tahu ke Pak Wildan ya. Ya. Mungkin. Paling ini Prof dari Pak Abi izin sakit katanya. Jadi tidak bisa ikut Oke. perkuliahan hari ini. Pak Abi izin sakit terus yang lain? Yang Saya lain izinkan belum aja ada ya. kabar ya Pak. Saya izinkan aja ya. Saya isi izinnya. Ini ada Pak Zul, ada Pak Yusuf, ada Pak Sumarlin, kemudian Pak Fajar, Sidik, Bindino, Seto, Pak Eja. Oke, siap. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin aktif biar Bapak Ibu, terutama yang di tengah maupun timur, di timur udah ini ya, udah zuhur kan, udah zuhur. Makanya saya mungkin kebetulan aja tadi tidak sampai akhir ya, Pak Dekan tidak sampai akhir untuk mata kuliahnya. Mohon maaf Kang Sidik dan Kang Irfan ya, terlambat tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin minggu depan silakan siapa duluan untuk menyajikannya gitu ya, dirundingkan bersama antara Kang Sidik, Pak Dika, Bu Dian sama Kang Wildan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun Prof. Ya, saya izin live ya. Ya. Gimana tugas minggu depan? Salah saya nyalain kamera Langsung ditembak, Kang. ditembak. Untung aja. Udah keringatan Pak Fajar ya. Udah gemeteran nih tangan gini-gini. Berarti minggu depannya lagi 4 lagi berarti ya? Iya, kayaknya sama 4 lagi. Enggak. Udah diwakili 4 aja cukup. Diwakili 4 aja udah semua lulus katanya gitu. Diwakili 4. Masih rekaman ya? Oh iya bener.